Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sobat-sobat cinta lingkungan hidup. Sekarang saya Darmin, relawan peduli lingkungan Cibarusa, berada di situ Cipalahar, tepatnya di bagian selatan atau di sebagian kidul situ Cipalahar yang berbatasan dengan perumahan Mutiara Bekasi Jaya. Nah, ini 2 tahun yang lalu, sebelum COVID-19 melanda dunia, nah ini telah ditanam pohon-pohon bersama dengan bareng-bareng oleh para anak-anak pramuka dari SMK Farmasi Bintang Harapan. Nah, ini sekarang kita coba cek lagi karena sekarang sudah mulai memasuki bulan November, memasuki musim penghujan, tepat atau pas momennya untuk kita tanam kembali. Tapi sebelum kita tanam kembali, ya ini saya membawa bibit pohon sirsak, kurang lebih ada 10-11 beserta senjata pamungkas yaitu cangkul. Nah, ini sebelum kita tanam bibit sirsak, masih ada ya, masih banyak, kurang lebih ada 250 pohon lebih setinggi-tinggi ini. Tapi kita sedikit-sedikit karena pagi ini waktunya kita untuk berolahraga atau berkeringat sambil menanam pohon di situ Cipalahar. Nah, sebelum kita tanam, kita lihat dulu pohon-pohon yang sudah ditanam 2 tahun yang lalu. Nah, ini masih hidup apa enggak? Pertama kita mulai dari pohon sawo. Ini kalau tidak salah pohon sawo ini ditanam oleh Bapak Hadi Pamungkas beserta temannya yang memiliki restoran atau rumah makan Kepo. Nah, ini alhamdulillah ya. Oh, sawonya masih sudah berbuah. Ini kalau diurus benar-benar, insya Allah buahnya banyak ya. Tapi ya apa daya, karena kita juga sibuk setiap harinya bekerja mencari nafkah, senggangnya cuma hari Sabtu atau hari libur. Ini kalau sudah matang, biarkan saja yang mereka yang ada di sini yang ngambil, baik itu para petani maupun orang-orang yang mancing di situ. Nah, ini di sungainya. Kita lanjut lagi ke arah timurnya. Ini pohon, ini pohon jamblang, alhamdulillah ada. Pohon tin, ini pohon jamblang andalan saya ini. Nah, ini andalan saya, mudah-mudahan cepat besar. Alhamdulillah ini cepat besar. Lumayan ya. Itu pohon nangkanya udah hampir 3 meter lah, 4 meter ya, insya Allah bisa hidup lah. Dengan 2 kali musim kemarau sudah terlewati, dia sudah lulus. Artinya kedepannya itu insya Allah bisa normal hidupnya. Nah, ini kemudian kelapa. Ini perlu diketahui, pohon kelapa ini di sekeliling ini kita sudah tanam kurang lebih 35 pohon. Itu donasi atau bantuan sedekah dari Bapak Ustadz Tony ya. Ustadz Tony itu karyawan pabrik cat atau yang ada di Jawa BK, tapi Allah berkehendak lain, beliau meninggal dunia atau telah meninggal dunia pada saat wabah COVID-19 tahun ini. Semoga almarhum Ustadz Tony Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan sedekah pohon yang ditanam di situ Cipalahar ini menjadi pahala yang terus mengalir buat beliau. Amin ya robbal alamin. Ini pohon sirsak. Wah, ini lumayan sudah 4 meter. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini pohon mangga. Oh, ini ada penghuni tetapnya si bunglon nih. Ya, tenang bro. Nggak bakalan gua ganggu bro. Ya. Nah, ini pohon mangganya. Ini informasi yang saya dapat dari penjualnya ini mangganya mangga bagus, tapi belum berbuah, ya biarin aja. Nah, ini selanjutnya ini sejajaran ini pohon mahoni. Ya alhamdulillah, kalau dulu tingginya cuma 60 cm, sekarang sudah hampir 4 meteran, insya Allah bisa hidup lah. Ini kemudian kelapanya, terus kita kelilingi lagi. Nah, ini sawah yang ditanam para petani. Ini pohon kelapanya ya. Ini pohon pisang, masya Allah, sudah berapa lama nggak ditengok, pisangnya sampai habis
di pohon tapi belum dirubuhkan, kasihan. Ya ini kita sama juga membiarkan pohon harusnya sudah masa baktinya sudah habis, tapi kita tidak segera matikan. Karena apa? Karena generasinya nanti akan terhambat. Ya, karena saya nggak bawa golok, jadi belum sempat motongnya. Nah ini kemudian mahoni juga. Ya ini belimbing dari informasinya dulu, labelnya itu dari Mekarsari, dari anak-anak yang nanam itu bibitnya luar biasa. Mereka nanamnya beli bibitnya bagus-bagus dari Mekarsari, tapi ya karena memang perawatannya tidak maksimal ya, jadi buahnya itu belum kelihatan, karena juga jarang ditengok, jadi nggak ketahuan buahnya bagus apa enggak. Tapi alhamdulillah sudah mulai berkembang. Ini kemudian juga sirsaknya ya, kalau untuk pepaya ya standar lah ya. Ini jambu batunya. Nah, kalau jambu batu ini jambu bagus juga, tapi ini dari alam ya, tumbuh sendiri, biarin aja walaupun sudah banyak berbuahnya. Nah, kemudian ini kelapa ya. Nah, ini kelapanya juga alhamdulillah. Nah, ini Allah. Nah, ini mahoninya, ini sirsaknya cukup lumayan ya. Karena dulu tuh ditanam kurang lebih tingginya kurang dari 30 cm. Dari kecil, dari anak-anak pramuka itu. Tapi sekarang sudah lumayan lah. Kalau di tempat terbuka ini ya masih kita anggap lumayan lah, masih bisa besar gitu alhamdulillah. Ini kalau jambu ini terus terang ini saya yang nanam sendiri. Ini cangkokan jambu merah ya. Ini buahnya manis sekali. Saya pernah mencicipinya pada waktu kena COVID-19 bulan Juli lalu. Kemudian saya ngejemur sini dan dapat rezeki buahnya merah. Oh ini ada si penghuninya tuh, si kodok merah ya. Biar saja dia berdiam diri di pohon jambu. Itu tandanya berarti pohon jambunya nyaman ya, tidak ada predator buat dia. Oke, tenang bro, nggak diganggu ya. Nah, ini selanjutnya ya, Masya Allah, ternyata pohon-pohon kelapa yang ditanam 35 itu kurang lebih 35 banyak yang dimakanin sapi ya. Ini kita juga perlu membutuhkan. Nah ini ya ternyata banyak pohon-pohon yang tumbang. Ini banyak kotoran sapi ya. Berarti ya kita juga membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Karena di Tegalan ini atau di Tanggul situ Cipalhar ini, selain pohon-pohonan yang kita tanam juga banyak para peternak-peternak sapi yang ngangon sapinya di sini. Sehingga pohon-pohonan yang kita tanam ini banyak yang tumbang juga. Ini pohon nangka yang semestinya nangkanya bagus karena dia berlabel ya. Ini anak-anak pramuka itu belinya berlabel, tapi ya mau diapain, ini sudah putus, tapi alhamdulillah masih ada tanda-tanda kehidupan ya. Insya Allah mudah-mudahan di musim penghujan ini bisa tumbuh kembali ya. Nah ini alhamdulillah. Nah ini dari sepanjang jalan. Nah ini pohon trembesi ya. Ini pohon trembesi kita tanam dari bibit pertama, kita semai, alhamdulillah ini masih hidup juga ya. Nah ini pohon kelapanya yang tadi saya katakan donasi dari Pak almarhum Musa Tony ya. Rupanya ya kira-kira masih sejauh sana lagi tuh banyak pohon-pohon yang ditanam tapi mati. Kenapa? Karena ya mungkin dimakan para sapi yang digembalakan para peternak yang enggak ya, kurang perhatiannya. Dan tentunya kita berharap di situ Cipalhar ini yang sudah kita tanam ini dengan pohon-pohon keras seperti mahoni, belimbing, kemudian sirsak, kelapa, mangga dan lain-lain, dengan harapan 3 atau 4 tahun ke depan itu ketika berbuah atau besar itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas yang datang ke sini, sekaligus untuk menjaga kelestarian
lingkungan agar udara di tempat kita tinggal, khususnya di wilayah Cibarusa ini menjadi bagus, menjadi bersih, menjadi asri. Dan buah-buahnya nanti ya kita bisa bayangkan kalau 35 pohon atau 30 pohon lah atau 25 pohon yang hidup itu kelapa, kalau satu pohon kelapanya itu berbuah 20, nggak bisa dibayangin lah. 20 pohon setiap panen seminggu sekali atau 2 minggu sekali 20, berarti 400 butir tiap 2 minggu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan keberkahan nanti ya, baik itu buahnya maupun yang lainnya bisa bermanfaat dan pahalanya terus mengalir kepada para donatur. Ya, ini yang telah menitipkan atau yang telah mengamanahkan sedekahnya, terutama sedekah pohon untuk ditanam di situ Cipalahlar. Sekali lagi, saya Darmin, relawan peduli situ Cipalahlar, Cibarusa, mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Mohon maaf karena pohonnya banyak atau ada yang tumbuhnya kurang maksimal karena ada yang membutuhkan, yaitu para hewan-hewan yang digembalakan. Jadi tumbuhnya kurang maksimal. Tetapi dengan waktu yang musim hujan ini, insya Allah akan kita lakukan penanaman lagi karena kita sudah punya bibit sirsak. Kenapa sirsak? Karena sapi itu nggak doyan daun sirsak. Ya insya Allah kalau kita tanam sirsak ya sedikit aman lah, karena sapinya nggak doyan daunnya. Jadi mudah-mudahan di musim penghujan ini, November, Desember, Januari, Februari, akan kita lakukan tanaman ulang. Terus kita lakukan karena semai bibitnya kita masih punya stok kurang lebih 200 lebih lah. Insya Allah. Terima kasih. Saya Darmin, relawan peduli situ Cipalahlar, Cibarusa, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai lingkungan untuk generasi yang akan datang.